Ini dia teman-teman yang namanya Kampung Mataraman. Nah, tapi sayang banget nih kita udah sampai di sini ternyata tempatnya tutup. Kolam Saya ngelamarnya keringatnya. nggak pakai kata will ini. Enggak. Gelem ora kowe. Gelem ora kowe. Gelem. Gelem itu nikah, Pak. Gelem tuh Gitu mau. mau. Nggak mau. Nikahnya apa? Halo Smart Learners, sekarang saya tidak lagi sendirian. Saya sudah ditemani oleh traveler dan singer kita. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sekarang kita sudah bertiga nih. Kita udah siap mau jalan-jalan hari ini. Dan tujuan kita yaitu ke Kampung Mataraman. Nah, belum tahu kan gimana sih tempatnya? Ikutin aja, yuk. And my hands don't beg the strings the same way. Ooh, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow on its evergreen. And baby, your smile forever in my mind and memory. Oke teman-teman, kali ini kita akan menuju ke desa wisata Kampung Mataraman, Yogyakarta. Di desa wisata ini terletak di Ring Road Selatan ya, kiri jalan atau selatan jalan, tepatnya di Desa Panggung Harjo, Bantul. Sesuai dengan namanya, tentu nuansanya adalah nuansa kampung atau nuansa desa, tetapi temanya unik. Jadi temanya zaman Mataram Islam kuno. Maka desa wisata ini diberi nama dengan Kampung Mataraman. Oke, cus kita ke sana ya. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your hand on my beating heart. Yeah. Thinking out loud that maybe we found love right where we are. Pak Irfan tarik nafas nih. Mari terus bernyanyi. Oke. Pokoknya cinta itu misterius ya. Iya, ini tuh lagu dari Ed Sheeran, judulnya Thinking Out Loud. So baby now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh baby, place your hand on my beating heart. Thinking out loud that maybe we found love right where we are. Baby, we found love right where we are. Baby, we found love right where we are. Cinta itu memang misterius. Cinta itu misterius. Kamu Pak. bisa tahu kamu menikah dengan siapa, tapi kamu tidak akan pernah tahu Kamu? cintamu untuk siapa. Asik. Kayaknya pernah dengar itu, ya, kayaknya pernah dengar dari mana gitu ya. Iya. Iya misterius, tapi anugerah ya, Pak. Anugerah luar biasa. Bersyukurlah yang pernah ngerasain cinta. Ya. Kalau nggak ada cinta gimana hidupnya coba? Ya, seperti kodok. Bodoh. Seperti kodok tanpa apa ya, tanpa tempat tinggal. Tinggal di mana sih? Nggak nyambung kan, nanti dipikir belakangan ya. Tara, American School Bus. Selamat datang di Genderuwo, kampung. inget nggak? Ingat banget. Genderuwo. Udah ingat lah. Connect itu kalau udah dikasih tahu tuh jarang sih lupa. Iya. Kecuali mandu lupanya nih. Sugeng Rawu, selamat datang. Ini pohon apa ya? Pak Irfan tahu nggak ini pohon apa sih? Pinus. Pohon pinus ya? Yang berbuah itu tadi pohon apa? Nanti kita tanya dulu sama pohonnya Ada ya. ada yang berbuah tadi, pohon apa? Pohon apa? Pohon apa?
Jadi desa wisata ini terbentuk atas kerjasama sebenarnya aparatur desa setempat dengan tim BUMDes Panggung Lestari. Jadi banyak di Jogja itu dengan model-model desa wisata yang seperti ini ya. Kalau di Kampung Mataraman ini luasnya sekitar ya tanah kas desa ya, seluas 6 hektaran gitu ya. Jadi diharapkan ke depannya memang bisa meningkatkan perekonomian desa karena memang memberdayakan ya penduduk setempat. Jadi yang masak itu ibu-ibu ya, yang nanti yang istilahnya kalau dalam bahasa Jawa Latin ya, yang memberikan menyajikan itu nanti pemuda-pemudi di kampung tersebut. Ini dia teman-teman yang namanya Kampung Mataraman. Nah, tapi sayang banget nih kita udah sampai di sini, ternyata tempatnya tutup dan belum tahu sih kapan bukanya. Yang pasti tempatnya itu luar biasa indah ya, asik juga, dan bisa kamu lihat sendiri. Di sini ada kolamnya, terus tekstur tempat-tempat makannya juga unik gitu ya, Jogja banget. Dan di sini juga menyediakan menu-menu yang memang khas Jogja. Pastinya kamu bisa lihat juga di belakang ini ada sejenis jembatan ya dari bambu ya. Kita bakal tetap di sini liatin tempatnya seperti apa ke kamu, tapi kita nggak makan. Selamat di setiap waktu para pendengar setia Bilik Bahasa di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Rian sang driver dalam program Ori TV Bilik Bahasa. Kita jalan-jalan dulu ya. Suara ini disiarkan dari gelombang 120 km per jam. Hati-hati nyungsep. Dear Smart Learners, kutipan suara berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan penikmat kuliner Indonesia. Selamat mendengarkan dan bahagia selalu. Nah, yang tidak kalah menarik di Kampung Mataraman ini tentu adalah menunya ya. Jadi dapurnya masih tradisional ya, jadi masih menggunakan kayu, menggunakan anglo sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, menu-menunya pun juga sangat tradisional ya, seperti sayur lodeh ya, kalau kalian tahu. Ada oseng-oseng genjer, ada apem, ada tempe garit, ada mangut lele ya, dan brongkos ya, dan lain sebagainya. Lalu minumannya juga tradisional juga ya, ada es dawet ya, es buah ya, es teh dan lain sebagainya. Dan semua itu juga kita bisa mendapatkan dengan harga yang sangat akrab lah ya dengan kantong kita. Itu bisa dengan 8.500 ya, kisarannya 10.000 atau mungkin 15.000. Yang pasti kita tidak akan kecewa lah ya kalau masuk ke sana. Kita bisa mendapatkan dengan harga yang cukup murah lah gitu. Nah, I'm accompanied by those guys. Siap. Pak Irfan. Iya, kita udah sampai sini tapi malah tutup. Piye Jal? Belajar bahasa Inggris wae yo. Gimana dong, Nick? Ya udah, yuk kita belajar aja deh. Belajar aja ya. Yang bedain cuma gak ada makanannya. Iya. Ada yang bikin bingung kayak I'm about to dengan I'm going to. Itu secara ininya kan tujuannya sama ya. Terus bedanya tuh apa gitu? Iya, aku bingung gitu nang. I'm going to, I'm about to. Jelas. I'm about to, I'm going to. Mhm. Nah, biasanya ini sebenarnya kalau tensi sih masuknya ke simple apa nih? Simple future ya. Artinya untuk menyampaikan aktivitas yang ada di masa depan. Nah, masa depan itu dibagi 3 sebenarnya. Kalau kita benar-benar sudah terjadwal nih, sudah benar-benar terjadwal dan kita akan segera berangkat setelah kita bicara, maka sampean kudu ngomong I'm about to go to Mataraman
village. Kalau memang begitu, let's say kita lagi ada di Tugu misalkan, terus kita punya rencana, yuk kita ke Mataraman yuk, ya berarti begitu kita bicara yuk, berarti langsung jalan, berarti emang about juga. We are about to go to About to. Mataraman. Tapi Dalam kalau waktu dekat banget itu ya. benar-benar dekat. Tapi kalau misalkan I am going to, berarti sesuatu yang sudah direncanakan di masa depan, pasti itu waktunya, maka kita gunakan I am going to. Nah, ada lagi yang misalkan kayak apa ya? Orang nanya misalkan gini, will you marry me? Mhm. Nah, kira-kira konteksnya gimana tuh? Nah, kuwi ono siji meneh kuwi. Will. Will kan artinya akan gitu. Akan Nah, juga itu bedanya ya. apa Jadi gitu? is about to be about to be going to, dan satu lagi will. Nah, kalau misalkan di film-film kalau kita lihat tuh nggak ada kan are you going to marry me, tapi selalu bilangnya gini, will you marry me. Artinya pada konteks itu kira-kira apa yuk? Tanya Onik deh. Maukah Nah, maukah kau menikah denganku? menikah denganku? Iya. Tapi konteksnya kan sebenarnya kan anu toh Pak Irfan misalkan Belum udah jelas waktunya. belum jelas, tapi posisi sudah benar-benar saling suka, perginya kemana-mana bareng, diskusinya enak, makan tehnya nggak mau berdua, satu piring, satu piring, satu gelasnya, satu bareng-bareng gitu, ngerasa enak. Akhirnya dia bilang, will you marry me? Nah, tapi konteksnya waktu itu belum jelas kapan mau. Jadi belum ada rencana. Belum ada rencana tahun kapan atau bulan kapan. Nah, jadi kalau ada orang nanya sama kamu, will you marry me? Harus ditagih, are you going to marry me? Kapan dong nikahnya gitu. Jangan ngomong doang, tapi Jangan ngelamar aja. are you going to Hmm. marry me? Yuk ketemu orang tua saya. Gitu. Nah, kuwi kanca-kanca dari will kuwi akan, tapi urung ana rencanane. Urung jelas kapan gitu jenenge will. Sakit Gitu ya ya, Sud, ya? kalau ada orang bilang will you marry me? Sudah sekian tahun pacaran gitu, tapi bilangnya cuma will you marry me. Jadi hati-hati lah ya. Gak enak. Jadi tagih langsung aja. Are you? Atau kalau bisa kalau agak enakan dikit ya biar ngerasa kayak perempuan yang baik gitu. Are you going to marry me? Tapi kalau lagi pengen galak, lo mau nikah sama gue nggak sih? Are you about to marry me? Kalau nggak putus nih. Gitu. Mhm. Nah, kira-kira bentuknya begitu. Jadi kalau will itu akan dilakukan di masa depan, tapi spesifik waktunya belum jelas. Kalau is going to atau be going to berarti sudah direncanakan, tapi bisa jadi nanti tahun depan, 2 tahun lagi, tapi konkret. Tapi kalau about to segera akan dilakukan setelah kita takon, Oh, ngomong. paham aku paham. Ya, berarti kalau will you marry me itu mungkin bisa juga diartikan akankah kamu menikah denganku? Iya. Ya. Ya, tapi Tapi ya mungkin kalau laki-laki ngomong kayak gitu kayak ke perempuannya nggak berani juga kan langsung are you about to marry me, kan nggak mungkin ya, kan deg-degan juga kan kalau butuh gelas berapa iya, gelas deg-degan minum tuh dulu ngelamar anak gitu kan orang. ya Aduh. gitu. Mungkin Pak Irfan dulu punya cerita sama ibu. Gimana waktu ngelamar habis tisu berapa ngelamin Saya keringatnya? ngelamarnya nggak pakai kata will. Enggak. Gelem ora kowe. Gelem ora kowe. Gelem. Gelem itu nikah, Pak? Gelem tuh Gitu mau. Oh, Mau. mau. Nikahnya apa? Ya, rabi. rabi. Orang. Gelem rabi ora kowe karo aku. Itu ternyata kalau bahasa Inggris pakainya will ya. Will ya. Mungkin biar kelihatan bahwa kita nggak terlalu yang gimana ya, mengurangi tensionnya lah dikit gitu. Tapi kalau are you about to marry me itu setelah bertahun-tahun sudah diungkapkan kalau mau menikah tapi nggak pernah jadi. Nah itu Nah, Such ini a ada slow ini. step, ya. Saya pernah dengar ada artis itu yang dia sudah menetapkan tanggal nikahnya. Jadi 3 bulan yang akan datang, pokoknya tanggal sekian bulan ini saya harus menikah. Tapi saya belum tahu dengan siapa gitu. Akhirnya ketika ketemu dengan wanita yang cocok, nah dia ngelamar, tapi ngelamar untuk tanggal itu. Nah, itu pakainya pakai apa sih? Itu pakainya will, going to, atau Sebenarnya kalau konteksnya ada waktunya, jelas waktunya, berarti going aja. Are you going to marry me at this time, at such time? If it is, let's go.
kacau gitu Oke ya. nih, udah paham nih. Udah Sip. paham nih? Udah paham. Jadi mudah banget ya kesimpulannya kalau pakai about to, sesuatu yang memang waktunya berdekatan dan jelas juga. Benar sih, Pak? Ya jelas. Oh iya. Terus Kalau apa? about to berarti pasti, Pasti. segera akan dilakukan setelah kita bicara. Mm-mm. Tapi kalau will, Will sesuatu yang belum tahu kapan, tapi akan. Mm-mm. kalau Going to. going to Sudah terencana, ditetapkan. sudah ditetapkan. Jadi kalau Oke. kita bilang we are going to visit keraton, berarti ya akan sedang ada dalam rencana kita. Oke, ngono ya, kanca-kanca muga-muga mudeng kan. Sip. Dear Smart Learners, berikut ini adalah contoh kalimat dan keterangan tentang tenses yang baru saja kita pelajari di video kali ini. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa tonton video ini. Semoga video-video ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat buat kita semua. Nah, itu dia tadi perbincangan kita seputar bahasa Inggris, dan juga kita sudah keliling-keliling Kampung Mataraman, dan kamu juga sudah bisa lihat gimana sih tempatnya. Nah, tapi berhubung karena di sini tutup, jadi kita butuh makan, jadi kita cari makannya di luar ya. Jadi sampai di sini dulu, see you in the next video. Thank you for watching. Melas Onik, melas. Ngelih. Menatap lembayung di langit Bali, dan ku sadari betapa berharga kenanganmu. Dikala jiwaku tak terbatas, bebas berandai mengulang waktu. Hingga masih bisa ku raih dirimu, sosok yang